Oke kawan-kawan semua, semangat pagi, bahagia selalu kawan-kawan ya. Jangan lupa kita terus bahagia dan bersyukur, alhamdulillah ya. Kita telah masih diberikan nikmat rezeki, kita masih bangun pagi ya, alhamdulillah masih dikasih sehat. Oke, alhamdulillah. Para pasukan semut hitam semakin lama, semakin hari ya, pejuang-pejuang paginya terus bertambah, pejuang-pejuang subuhnya terus bertambah. Luar biasa. Semakin bertambahnya pejuang-pejuang pagi yang bangun pagi ya, di dalam semut hitam, di dalam BWT. Insya Allah kawan-kawan, kita menjadi jauh lebih mudah untuk mencapai sukses bermanfaat. Semua kawan-kawan saya, semua di FB, baik semut hitam ya maupun tidak, dan mungkin belum join, dan mungkin belum paham, dan juga mungkin belum mengerti, dan juga mungkin belum yakin ya, tidak apa-apa kawan-kawan. Saya pastikan lambat laun Anda menjadi paham dan Anda menjadi yakin. Apalagi sering-sering melihat ya FB pagi saya. Oke kawan-kawan semua, bangun pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Mungkin Bu Dewi kalau enggak di BW Trade ya sama seperti saya ya, mungkin bangunnya masih siang. Saya juga dulu sama ya, sebelum di BW Trade bangunnya jam 9, bangunnya jam 10, bayangin coba ya. Gimana rezeki itu kan katanya sudah dipatok ayam ya. Ya. Jadi orang udah pada aktivitas. Kenapa sih kok bisa ada filosofi rezeki dipatok ayam? Karena orang sudah beraktivitas ya. Orang sudah melakukan aktivitas kerja dan semuanya ya. Kita masih tidur ya. Mereka sudah memanfaatkan momentum di awal. Mereka sudah memulai di awal. Kita terlambat ya. Nah, kita baru melek, sama kayak bisnis kawan-kawan ya. Orang sudah ada menuju ke eranya dulu, waktu zamannya sumber daya mineral ya. Ini saya kupas tentang gagap era dan melek era. Nah, gagap era itu apa kawan-kawan? Mereka tidak mau berbuka diri tentang era, tentang masa ya, masa depan ya. Dia tidak mau berbuka diri. Artinya apa? Dia tidak ngerti masa depan itu bagaimana, dan dia nggak punya pandangan ya. Pada saat sumber daya mineral besar, pada saat itu zamannya nenek moyang kita mungkin ya, orang-orang yang sudah melek era, mereka melihat satu peluang bahwasanya ke depan ini sumber daya mineral ini ya, sumber daya alam ini akan luar biasa kawan-kawan. Nah, bagi orang-orang yang gagap era, mereka tidak melihat itu. Mereka santai saja, mereka banyak tidur, banyak leha-leha, banyak bercanda-bercanda ya. Sedangkan orang-orang yang serius dan fokus pada tujuannya, pada impiannya, mereka melek era ya. Mereka cari tahu, mereka cari ilmu, mereka selalu belajar ya, dan mereka selalu sharing, bertanya kepada orang-orang yang sukses ya, dan mereka cari-cari ilmu lah intinya. Nah, ternyata pada saat sumber daya alam ini lagi maju-majunya, banyak orang-orang sukses, banyak orang-orang yang triliuner. Pada saat itu mereka melirik bahwasanya emas, mineral, batu bara ya, ini menjadi sumber penghasilan ke depannya kawan-kawan. Dan akhirnya sebelum orang lain mengambilnya, mereka sudah mengambilnya kawan-kawan ya. Dia kuasai batu bara, dia kuasai minyak bumi, dia kuasai emas, dia kuasai mineral, dia kuasai sampai biji besi ya, platinum dan lain-lain ya kawan-kawan. Nah, betul Bu Dewi, udah nggak zamannya main-main. Nah, akhirnya orang yang gagap era ketinggalan, ya nggak? Karena dia masih santai, dia masih leha-leha. Apa itu?
Aduh, itu nggak mungkin itu kan ya. Ternyata apa yang terjadi? Orang yang melek era akhirnya menjadi triliuner di masa 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena dia sudah ambil itu, kawan-kawan. Dia sudah ambil itu, dan yang melek era baru melek di 10 tahun yang akan datang. Ternyata batu bara harus kita kuasai, bro. Emas ini harus kita ambil, bro. Wah, ini mineral biji besi. Wah, macam-macam. Anda sudah tertinggal, ya. Orang sudah mengambil itu dan Anda masih berdiam diri. Itulah bedanya orang gagap era dan melek era. Lalu zaman berganti. Mulailah yang namanya dunia industri. Ya, dunia industri hadir. Ya, orang yang gagap era, dia lagi ada di mineral, ya, di sumber daya alam. Sedangkan sumber daya alam sudah tertinggal, sudah banyak yang menguasai, sudah banyak yang mengambil, kawan-kawan. Ya, nah dia baru mengambil itu. Sedangkan orang yang melek era sudah lompat lagi ke dunia yang satu lagi, karena sudah tidak zamannya lagi, bro. Yang begitu, bro. Kita zamannya sudah industri, ya. Kenapa? Pabrik-pabrik, ya. Orang semua yang melek era bukalah pabrik, ya, kawan-kawan. Buka pabrik, ya. Ada pabrik sepatu lah, pokoknya industri. Ada pabrik baju lah, karena mereka tahu bahwasanya, jadi orang yang gagap era, orang yang melek era, ya. Jadi mereka sudah tertinggal tuh yang gagap era tuh. Nah, mereka sudah lompat ke dunia industri yang melek era, sedangkan gagap era baru di situ, ya. Nah, dia kuasai itu, dia lihat bahwasanya manusia ini akan banyak, ya. Manusia akan terus bertumbuh, manusia akan terus banyak yang lahir, dan akhirnya banyaklah yang lompat ke dunia industri, ya, menguasai pakaian, ya, menguasai pembuatan sarung, ya kan, menguasai pembuatan sepatu, menguasai apa yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai, kawan-kawan. Ya, itulah yang disebut namanya dunia industri, ya. Pabrik-pabrik kain, pabrik-pabrik makanan, wah, pabrik-pabrik banyak pabrik sepatu, macam-macam, televisi, AC, semua bikin mobil, bikin motor, segala macam, pabrik-pabrik industri. Jadi semua sudah lari, orang melek era sudah lari ke dunia industri, sedangkan orang yang melek era tertinggal, kawan-kawan. Dan akhirnya ketika yang melek era ini sudah mulai lagi mau ke industri, sudah tertinggal lagi mereka, ya. Nah, sekarang, ya, sekarang sudah dunianya apa? Dunianya teknologi, ya kan? Nah, orang udah pada industri, ya, lalu lompat lagi ke dunia teknologi, ya. Nah, orang sudah main di teknologi, ya, teknologi. Wah, handphone, Android dan lain-lain, ya. Termasuk ada salah satu, ya, yang saya sebut, mungkin kita tahu sama-sama kisahnya antara Nokia dan Samsung. Kenapa Nokia tertinggal dan akhirnya Samsung yang melejit, ya. Dan HP yang saya pakai ini adalah Samsung juga. Bukan endorse, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang melek era ini sudah melihat masa depan, ya. Lalu orang yang gagap era terus saja begitu, dan tertinggal terus, dan akhirnya dia tidak pernah maju. Dan sekarang, kawan-kawan, ya, hari ini ingat, kawan-kawan, ya, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemarin, ya, dunia digital sudah mulai diluncurkan, ya. Jadi ingat, sumber daya alam, industri, teknologi, dan sekarang adalah dunianya digital, kawan-kawan, ya. Munculnya Bitcoin, ya, tahun 2009 itu membuka mata kita, ya, membuka pikiran kita bahwasanya dunia digital mulai start, oke.
Dan banyak sekali yang masih kagak pera pada saat itu. Nggak apa-apa ya. Mereka pasti tertinggal. Ya pasti tertinggal. Dan alhamdulillah saya sudah mulai berbuka diri. Karena saya dulu karyawan pabrik ya. Dan saya mulai berbuka diri ke dunia itu kawan-kawan. Dan saya lakukan, apakah berhasil? Belum tentu. Biarkan itu menjadi proses. Saya hargai itu adalah sebuah proses. Gagal, gagal, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, ya. Tapi alhamdulillah kawan-kawan, ya. Alhamdulillah semenjak di BW Trade, nah ini adalah dunia digital, ya, yang insya Allah menjadi masa depan kita menjadi cerah dan selalu bahagia. Kenapa? Karena ingat kawan-kawan, ada saat momentum datang yang namanya virus pandemi corona. Ini harus teman-teman pikirkan. Ini ya harus pikirkan dan analis. Ya jangan tidak dikaji. Ya kenapa bisa corona itu datang? Karena memang kita disuruh ya harus bersiap untuk ke dunia digital, di dunia online, di mana Anda bekerja, ya di mana Anda mencari uang, hanya duduk di rumah saja. Hanya diam di rumah saja, ya, tidak harus memeras keringat, ya, tidak harus menukarkan keringat Anda, ya, terhadap yang saya bilang tadi, sudah tidak zaman di dunia industri kawan-kawan, ya. Nah, digitalisasi terus berjalan. Ingat, insya Allah, ya, ini prediksi saya dan Pak Mandala Utama dan orang-orang yang luar biasa sudah memprediksi. Ingat 2030 Anda harus siap-siap tertinggal kalau tidak melek era. Ini sudah mulai 2020, 2021, 2022, 2023. Ingat kawan-kawan, 2030 itu bukan waktu yang lama. Saya tidak terasa ya. Dulu saya masih kecil. Ya saya tidak terasa. Dan saya juga tidak berasa bahwasanya 10 tahun, 12 tahun yang lalu saya meninggalkan dunia industri. Nggak kerasa. Waktu terus berjalan kawan-kawan. Alhamdulillah BW Trade terus prosesnya. Terus melakukan prosesnya. Berjalan dengan prosesnya. Berjalan terus dalam prosesnya. Kita tidak mau dengan kata instan. Karena saya sebagai 001 sudah cukup banyak berpengalaman kawan-kawan. Ya, sudah cukup banyak ya. Sudah cukup bagi saya berpengalaman di yang kemarin-kemarin itu, ya. Kenapa kami bikin konsep BW Trade ini adalah jangka panjang? Kenapa tidak bisa kita kasih yang flat? Kita bikin bagi hasil 0 sampai 5%. Kenapa? Ya, kita bikin matahari, jenjang karir. Kenapa? Karena kita mau menuju era masa depan. Kita tidak mau pada saat sekarang saja. Setahun berjalan, 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, 5 tahun berjalan, akhirnya selesai. Kita tidak mau kawan-kawan. Jadi kita terus berjalan. Jadi bisnis BW Trade ini adalah bisnis estafet, ya, bukan bisnis printer. Anda lari cepat, wah, Anda cepat dapat uang. Itu sudah pernah saya lakukan, ya. 1 hari saya dapat 100 juta, 1 minggu saya dapat 500 juta, 300 juta. Itu sudah pernah, bukan tidak pernah. Jadi mungkin adik-adik saya, junior saya yang sekarang lagi bermain di dunia instan, nggak apa-apa. Lakukan saja. Ketika Anda yakin, lakukan saja. Mungkin itulah proses belajar Anda kawan-kawan. Saya tidak menyalahkan teman-teman. Tidak. Ya, lakukan saja. Karena saya dulu juga sama seperti itu. Nah, ya. Jadi itu adalah sebuah proses. Lakukan saja. Tetapi kawan-kawan ingat, kita jauh lebih baik ya belajar dari orang yang pernah melakukan proses. Itu jauh lebih baik ya dari orang yang sudah pernah melakukan proses. Dan alhamdulillah saya digandeng oleh orang yang luar biasa, mentor saya Bapak Mandala Utama ya, yang mana beliau masih muda sudah menjadi miliarder. Tapi ingat, memang keturunannya miliarder, tapi miliarder yang dia buat bukan dari tata warisan dari bapaknya, dari orang tuanya.
Bahkan dia punya filosofi, dia bilang gini, warisan yang dihadirkan kepada saya itu harus saya kembangkan. Ya, kenapa? Saya belajar dari adik-adik papa saya belajar dari adik-adik mama saya, dari abang papa saya, yang mereka hanya memanfaatkan hidup dengan warisan. Pasti yakin hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Lambat laun diambil, dikit-dikit diambil, akhirnya habis dan habis, ya kan? Nah, kalau Bapak Mandala luar biasa, seorang kontraktor masih muda, ya, beliau arsitektur, ya, bahkan beliau pernah sempat bekerjasama dengan Mardigo, ya, mungkin kita kenal kawan-kawan semua, ya, tokoh yang sekarang lagi fenomenal, Bapak Mardigo Wowik, ya. Beliau pernah bekerjasama dengan beliau kurang lebih tahun 2013 kalau nggak salah, ya. 2013 usianya waktu itu Bapak Mandala masih sangat muda, di usia kurang lebih 33 tahun. Ya, dia jebolan UI, Komlot, ya, Universitas Indonesia, Komlot, ya, S2, ya. Dan dia bekerjasama dengan Bapak Mardigo Wowik untuk merancang rumah sakit, ya, yang berskala hotel. Wih, ya. Rumah sakitnya berskala hotel, lalu juga punya infrastruktur ataupun strukturnya itu berbeda, ya. Walaupun harganya cukup relatif murah, tetapi bukan murahan, tetap berkualitas, ya. Lalu tata letaknya dan lain-lain, ya, itu bukan seolah-olah rumah sakit, ya. Kan dia jadi mau membuat pasien ataupun tamu ataupun keluarga pasien menjadi nyaman, seolah-olah mereka tidak datang di rumah sakit yang identik momok angker, ya. Jadi orang datang ke rumah sakit itu kan, wow, identik orang sakit. Tapi ini luar biasanya Bapak Mandala dan sangat cerdas sekali, ya. Lalu pembuangan limbah-limbahnya pun ditangani dengan baik, kawan-kawan. Inilah luar biasa beliau, makanya beliau masuk di dalam buku, ya, ditulis oleh Bapak Mardigo Wowik. Beliau sangat luar biasa, anak muda yang cerdas, anak muda yang luar biasa, pengusaha muda yang hebat. Kawan-kawan, jadi ingat, kita nempel kepada orang yang hebat, kita nempel kepada mentor yang luar biasa, yang sudah berpengalaman, ya, kita sangat lebih mudah, kawan-kawan. Kenapa? Jadi teman-teman cuman hanya fokus, ya, fokus saja, kawan-kawan. Saya yakinkan ketika kawan-kawan fokus pasti sampai ke tujuan.